Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memprediksi peta koalisi jika Prabowo dan Jokowi pecah kongsi oleh Sulung Nov. Jika Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak lagi satu perahu, siapa yang mungkin dipilih Prabowo untuk diajak berlabuh? Lantas siapa yang direstui Jokowi untuk berpasangan dengan Gibran? Satu hal yang mungkin tidak bisa dihindari, komposisi Kim atau Koalisi Indonesia Maju Plus bakal kocok ulang guna seleksi loyalitas parpol. Apakah kepada Prabowo atau Jokowi? Baik Prabowo maupun Jokowi sedikitnya akan menyiapkan sejumlah skenario yang akan disesuaikan berdasarkan momentum. Momentum biasanya terkait dengan suhu politik, dan momentum politik sering terjadi saat injury time. Sebagai tokoh politik, Prabowo dan Jokowi tentu memiliki jam terbang yang memadai untuk mengelola dinamika yang terjadi. Di atas kertas, dua nama berpotensi menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2029, yakni Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan di kubu Jokowi, dua nama juga berpeluang menjadi pasangan Gibran, yaitu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lewat tulisan dan tayangan ini, izinkan saya membahas dari sudut pandang warga negara biasa, ihwal komposisi masing-masing kandidat. Poin-poin yang dibahas berada di level permukaan, tidak secara mendalam. Barangkali di kesempatan mendatang akan diulas jauh lebih tajam jika keadaan memungkinkan. A. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo atau PSD dan Abdul Muhaimin Iskandar atau AMI adalah pasangan militer santri yang memiliki peluang untuk menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2029. Keduanya adalah ketum partai yang memiliki akar massa yang solid. Pasangan ini pun mampu melakukan penetrasi ke basis pemilih NU. Pada periode kedua, PSD otomatis lepas dari bayang-bayang Jokowi seperti anggapan sebagian pihak. Dengan demikian, kebijakan yang diputuskan akan menjadi legasi dirinya untuk Indonesia. Sementara AMI, ia memiliki rekam jejak yang panjang untuk membantu mewujudkan pemerintahan PSD AMI yang diimpikan rakyat. B. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo atau PSD dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah pasangan militer intelektual yang berpotensi menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2029. Sama-sama ketua umum dari partai yang pernah memimpin Indonesia dengan bekal konstituen muda dan terdidik. Dengan menggandeng AHY, PSD memiliki dukungan langsung dari SBY sebagai mantan presiden 2 periode yang dikenal ahli strategi. Publik akan diingatkan kembali ketika SBY memimpin Indonesia, di mana ekonomi bertumbuh, demokrasi terwujud, dan keakraban antar warga negara terasa teduh. C. Kang Deddy Mulyadi atau KDM dan Gibran Rakabuming atau GR adalah pasangan populer muda yang punya peluang untuk menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2029. Mengulang sejarah Pilpres 2014 ketika PDIP menghadapi koalisi Merah Putih, Jokowi berbekal PSI akan melawan dominasi Kim Plus. Relasi Jokowi dan KDM memiliki kemiripan dalam gaya berpolitik, yaitu bermain di arus bawah. Dan arus bawah dalam sistem demokrasi adalah pemegang suara tertinggi di Republik ini. Ini akan menjadi pertaruhan Jokowi, sehingga ia akan bekerja keras, mati-matian, dan habis-habisan untuk memenangkan pertarungan. D. Anies Baswedan atau ABW dan Gibran Rakabuming atau GR adalah pasangan intelektual muda yang punya potensi menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2029. Bersama Anies, Gibran akan tampil lebih percaya diri dalam forum global. Ia akan mendapat mentor politik untuk membangun jaringan internasional. Jokowi mungkin mengulang kisah sukses ketika dibantu oleh Anies sebagai jubir saat Pilpres 2014. Bukan hanya PSI, pasangan ini juga bakal ditopang oleh Partai Gerakan Rakyat, yang kebetulan memiliki akronim yang sama dengan Gibran atau GR. Kalau ada pertanyaan siapa yang pas menantang Prabowo, maka Anies lah orangnya. Biasanya, proses kandidasi yang alot akan membuat mesin politik masing-masing parpol cepat berasap. Di sanalah momentum akan tercipta. Ketika aspirasi tidak terfasilitasi, maka langkah politik saat injury time menjadi jalan keluar untuk meningkatkan daya tawar. Lini masa sejarah Indonesia telah membuktikan hal itu selama sekian kali gelaran pemilu. Ketika terjadi deadlock, maka tokoh seperti Budiono dan Kiai Ma'ruf Amin dipinang sebagai alternatif untuk menurunkan ego parpol. Setelah itu, topik perundingan antara capres dan parpol pengusung bergeser pada komposisi perwakilan di eksekutif dan legislatif. Ada kemungkinan Prabowo akan menempuh siasat yang sama bila kebuntuan terjadi di dalam koalisi. Berbeda dengan kubu Jokowi, posisi tawar untuk Deddy Mulyadi dan Anies Baswedan boleh jadi lebih tinggi. Baik Deddy maupun Anies, keduanya punya jalan menjadi capres yang berpasangan dengan Gibran. Strategi ini dilakukan untuk mendobrak hegemoni Kim Plus, sekaligus mendongkrak elektabilitas pasangan. Selain juga bertujuan menarik minat pemilih muda. Namun demikian, Jokowi tetap prioritaskan proposal pertama dan kedua, yaitu Prabowo Gibran 2 periode. Sejauh ini Prabowo tidak mengucapkan sepatah kata untuk merespons kehendak tersebut. Ia belajar dari sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bahwa SBY dan Jokowi memilih cawapres non-parpol pada periode kedua. Bandung 7 Februari 2026, ditulis dan dinarasikan oleh Sulung Nov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.